bete banget. Udah gitu pada sombong banget lagi. Kalau noob gak usah main. Dasar noob. Sudah, jangan marah. Kan masih ada game selanjutnya. Ayo semangat. Nah, udah dulu mainnya. Jangan lupa sebentar lagi sekolah dimulai. Lebih baik kamu pelajari dulu materi-materinya sebelum sekolah dimulai, supaya nanti kamu mengerti pelajarannya. Oke, Ma. Oh iya, bentar lagi kan sekolah ya. Yaudah yuk, belajar. Hah? Belajar? Ngapain? Kan masuk sekolahnya masih minggu depan. Lagi pula tenang aja. Kan selama ini nilai kita bagus-bagus semua. Jangan sombong. Selama ini kita bisa dapat nilai bagus itu karena kita rajin belajar. Kalau kita males-malesan dapat nilai jelek, emangnya kamu mau? Gak seru ah. Lihat aja tuh si Eli. Kerjanya tiap hari main basket mulu. Bikin gini aja. Oh, itu kan emang karena dianya harus latihan basket selama liburan ini. Jadinya ya dia harus rajin latihan. Gimana kalau kita ajak dianya belajar bareng? Pasti seru tuh. Ide bagus. Halo Eli. Halo. Mau belajar bareng nggak? Kamu kenapa? Kamu sakit ya? Bukan, aku cuma capek banget. Sejak awal liburan aku latihan basket setiap hari dari pagi sampai sore. Udah dulu ya, aku mau tidur 2 jam. Siapa suruh latihan terus? Bye. Santai aja lah. Latihan mah bikin capek aja. Iya, aku setuju. Wah, kamu kesambet apaan nih? Tumben. Biasa belajar itulah, latihan inilah. Maksudku, belajar dan latihan itu memang baik. Tapi kalau dilakukan terus-menerus, tanpa henti, justru hanya akan merugikan diri kita sendiri. Dan saja beristirahat harian setelah selesai menciptakan bumi, sorga, dan isinya. Kenapa kita yang manusia biasa bekerja keras mati-matian? Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Tapi bukannya kalau rajin itu bagus? Kan semakin kita rajin, kita akan mendapatkan nilai yang Kalau cukup kita bagus. berdoa dan minta tolong kepada Tuhan agar memberkati kita, Tuhan pasti memberkati kita. Betul. Tidak ada yang bisa menghalangi berkatnya Tuhan. Betul. Nggak usah belajar. Nanti sebelum ulangan, kan tinggal berdoa aja. Dapat nilai 100. Enak aja. Tuhan membenci orang pemalas. Bukannya berkat yang dapat, malah petaka yang dapat. Kita harus berusaha secukupnya. Lalu kita meminta pertolongan kepada Tuhan juga, supaya yang kita inginkan itu dapat terkabul. Aku akan memberitahu hal ini kepada Eli. Halo Eli, ini aku. My best friends. Indonesia is not doing really well. You, I, and all the children in this country can't laugh out loud like they used to. Don't be sad if you can't go to school. Don't be sad if you can't play outside. And don't be sad if you currently have to be at home. Keep learning, even if you're at home. Keep laughing, even if you're not with your friends. Keep praying to Him that this all will end soon. Keep chasing your dreams, and don't give up with the current situation. Fight all fear and doubt. Remember, God loves us and He will never leave us. Rest assured that all of this will surely end. Shalom families, apa kabar saudara di minggu ini? Kiranya penjagaan dan penyertaan Tuhan selalu ada untuk kita semua.
untuk mengurangi laju penyebaran virus COVID-19, maka seluruh proses syuting dan produksi church online dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan anjuran pemerintahan setempat. Namun saya percaya hal ini tidak mengurangi kita untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Dan saya yakin hadirat Tuhan selalu ada untuk kita, asalkan kita meminta kehadirannya dalam setiap ibadah dan hidup kita. Sebelum kita mengikuti ibadah hari ini, yuk kita saksikan GBI WTC News untuk minggu ini. Families, mari ajak keluarga kita bersama-sama membangun mesbah dengan mengikuti mesbah doa bersama GBI WTC setiap hari Senin dan Kamis pukul 7 malam live langsung dari YouTube GBI WTC. Jangan lupa, yuk bangun mesbah. Saudara, Sabtu pagi sama-sama cari kehendak Tuhan yuk. Dengan mengikuti doa fajar, kita bisa bersama-sama berdoa, memuji menyembah Tuhan, dan pastinya disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Setiap hari Sabtu pukul 5 pagi, live langsung dari YouTube GBI WTC. Jangan lupa. Doa Sidon is back. Yes, hari Selasa 27 Juli 2021 pukul 7 malam langsung dari YouTube GBI WTC. Mari kita bersama-sama merendahkan diri untuk berdoa bagi kota dan bangsa kita di Doa Sidon ini. Buat adik-adik yang ada di Rock 56, 180 dan FLCC, khususnya kelas 6 dan 12, we want to celebrate you. Hore! Yuk join Next Gen Online Graduation dengan tema The Ultimate Dash hari Sabtu 31 Juli 2021 pukul 4 sampai dengan 6 sore via Zoom. Untuk info dan pendaftaran silakan scan QR Code berikut ini ya. Apakah saudara hari ini sudah membaca Alkitab? Pastinya sudah dong, karena kan jemaat GBI WTC rajin-rajin semua, bener nggak? Haleluya! Yuk kita baca Alkitab melalui program Suka Membaca Alkitab atau biasa disebut dengan SMA melalui GBI WTC Apps. Dan yang paling kerennya nih, sekarang SMA sudah tersedia SMA for Kids. Keren nggak? Keren dong pastinya. Yang belum download GBI WTC Apps, download sekarang, jangan lupa. Untuk dapat melayani dengan lebih baik, HOB Mart kini buka lebih pagi dan tutup lebih sore. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi hingga jam 6 sore, dan hari Minggu, jam 7 pagi hingga jam 3 sore. Ayo belanja sayur sehat, ikan segar, dan buah organik di HOB. Yuk hidup sehat bersama HOB. Bagi jemaat GBI WTC yang memerlukan desinfektan, saudara bisa mengambilnya melalui ketua Kersel secara gratis. Family Transformation Class atau kelas TC07 batch yang kedua akan segera dibuka. Kelas perdana akan dimulai hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 dan akan ada setiap hari Minggu jam 13.30 sampai jam 15 sore. Bagi para pasangan, mari daftarkan diri saudara untuk mengenali apa rencana Tuhan bagi pernikahan saudara. Untuk pendaftaran dan informasi, hubungi Ellen Sugianto di nomor HP yang tertera di layar saudara. Tiba saatnya kita siapkan hati dan konsentrasi kita untuk fokus beribadah. Mari kita tinggalkan hal-hal yang dapat mengganggu kita sejenak. Dan saya percaya dari manapun dan dimanapun saudara mengikuti ibadah hari ini, lawatan Tuhan yang besar akan melawat setiap saudara. Selamat mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Welcome GBI WTC Church Online. Mari kita satukan hati kita mau tinggikan nama Tuhan lebih lagi. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Pegang hidupku sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan
katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Come on, lebih lagi. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Engkau sumber kekuatan bagi setiap kami, Tuhan. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang.
Tuhanku yang ku percayai, Kau sumber kekuatan bagi kami. Hira lama-lama ya Hira lama-lama ya sikira lama. Kau menara kekuatanku. Hira lama sikira lama-lama ya sikira lama. Hira lama ya sikira lama-lama ya Engkau kekuatan bagi setiap kami. Engkau tempat perlindungan. Engkau kubu pertahanan. Dan kepadamu kami percaya. Kami percaya. Engkau sumber kekuatan. Kepadamu saja kami berserah. Hira lama sikira lama-lama ya Hira lama-lama ya sikira lama. Hira lama-lama ya sikira lama. Hira takara lama-lama ya sikira lama. Hira lama-lama ya Hira lama ya sikira lama. Hira lama sheke kara lama kora takara lama siki kara lama kora lama lama. Hira lama sheke kara lama lama lama. Hira lama siki kara lama lama. Hira lama 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 ya sebab hanya Kau yang Tuhan dan kaya. Tidak ada orang lain selain Kau mengharapkan Kau sumber kehidupan. Kau sumber kehidupan. Tidak ada nama lain selain Engkau, Tuhan, yang kami harapkan. Harapanku di dalam-Mu hanya
Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya ku aman dalam-Mu. Yes, Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Yes, Lord, of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord Ya Bapa, terima kasih untuk segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada hidup kami, untuk setiap anugerah yang telah Engkau berikan. Untuk hidup kami sangat berterima kasih karena Engkau selalu hadir buat kami. Engkau telah memberikan segala yang kami butuhkan. Kami tidak dapat membalas Engkau dengan apapun juga. Pada hari ini, kami memberikan yang terbaik dari kami. Kiranya persembahan ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Kami siap memberikan persembahan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat melalui transfer atau scan QR Code berikut ini. Mari kita sama-sama membaca deklarasi persembahan. 3, 2, 1. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan, keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita siapkan hidup kita mau sembah Tuhan sekali lagi. Apa yang ku bikin tak membuat hati berpaling darimu. Satu hal yang aku mengerti, segala pencobaan tak melebihi kekuatanku.
Shalom, salam damai sejahtera untuk saudara semua, jemaat GBI WTC yang dikasihi Tuhan. Kita masih berada di masa pandemi dan keadaan belum juga membaik. Itu sebabnya diperlukan kerjasama kita, termasuk kerjasama saudara semua, jemaat GBI WTC, untuk memerangi pandemi ini dengan terus menjaga protokol kesehatan dan buat yang belum divaksin untuk segera memberikan diri untuk divaksinasi. Bersama-sama saya yakin kita dapat keluar dari musim pandemi ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya untuk berterima kasih kepada sahabat saya, Bapak Pendeta Wiryo Hadi dan Ibu Flora, serta semua tim pengembalaan yang ada di GBI WTC untuk memberikan kesempatan kepada saya berbagi di hari Minggu ini. Mari kita menghampiri Tuhan lebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau jadikan buat kami. Meskipun kami tidak selalu mengerti apa yang sedang terjadi di sekitar kami, tetapi satu hal yang kami tahu bahwa Engkau selalu beserta dengan kami, dan tidak sekalipun Kau meninggalkan kami. Hati dan pikiran kami terbuka dan siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Hari ini berbicaralah melalui hamba-Mu. Urapilah kami semua, baik yang berbicara maupun yang mendengarkan, sehingga bukan hanya sekedar informasi yang kami terima, tetapi sebuah pewahyuan yang sanggup untuk mengubah arah kehidupan kami, sehingga transformasi terjadi. Kami memanifestasikan kasih-Mu dan menjadi semakin serupa dengan Kau ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Dan semua yang percaya katakan, amin. Kisah tentang Daud dan Goliat adalah kisah klasik dari Alkitab yang sudah sering kita dengar. Bahkan sudah menjadi jargon di dunia ini untuk menggambarkan bagaimana yang kecil melawan yang besar. Dan hari ini saya akan mencoba untuk melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, dan saya yakin akan menolong saudara semua, terutama dalam menghadapi masa pandemi ini. Kita awali pembacaan kita dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Saya ambil dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Pada suatu ketika, orang Filistin mengerahkan tentaranya untuk maju berperang. Mereka mengatur barisannya di kota Soko, dalam wilayah Yehuda, dan memasang perkemahannya di antara Soko dan Aseka, dekat Efes dan Nim. Saul dan orang-orang Israel berkumpul juga dan berkemah di lembah Ela. Mereka bersiap-siap untuk menghadapi serangan orang Filistin. Demikianlah barisan orang Filistin berdiri di sebuah bukit dan barisan orang Israel di bukit yang lain. Dan di antaranya ada sebuah lembah. Maka seorang jago berkelahi yang bernama Goliat dari kota Gad keluar dari perkemahan orang Filistin untuk menantang orang Israel. Tingginya kira-kira 3 meter. Dan ia memakai topi tembaga dan baju perang tembaga yang beratnya kira-kira 57 kg. Kakinya dilindungi oleh penutup kaki dan tembaga, dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya sebesar kayu pada alat tenun, dan mata tombaknya kira-kira 7 kg beratnya. Seorang prajurit berjalan di depannya dengan membawa perisai. Goliat berhenti lalu berseru kepada tentara Israel, "Apa yang sedang kamu lakukan di situ? Hendak berperangkah kamu? Aku seorang Filistin, hai hamba-hamba Saul. Pilihlah seorang di antara kamu yang berani turun untuk bertempur melawan aku. Jika dalam perang tanding itu aku terbunuh, kami rela menjadi hambamu. Tetapi jika aku yang menang dan membunuhnya, kamulah yang akan menjadi hamba kami." Sekarang juga kutantang tentara Israel. Pilihlah seorang untuk bertanding melawan aku. Ketika Saul dan orang-orangnya mendengar tantangan itu, terkejutlah mereka dan menjadi sangat ketakutan. Raja Saul dan para prajuritnya merupakan pasukan tentara yang sangat hebat. Rekam jejak perang mereka sangat mengagumkan. Tertulis di Alkitab bahwa mereka selalu menang dalam peperangan dan merupakan pasukan yang menakutkan bagi musuh-musuh mereka. Kita dapat membaca kehebatan pasukan tempur ini dalam 1 Samuel pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-47 sampai 48. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel, maka berperanglah ia ke segala penjuru melawan segala musuhnya, melawan Moab, Bani Ammon, Edom, raja-raja orang Soba, dan orang Filistin. Dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan.
Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, memukul kalah orang Amalek dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Juga kita bisa baca dari 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-7 sampai ke-8. Lalu Saul memukul kalah orang Amalek mulai dari Hawilah sampai ke Syur yang di sebelah timur Mesir. Agag, raja orang Amalek, ditangkapnya hidup-hidup, tetapi segenap rakyatnya ditumpasnya dengan mata pedang. Nah, meskipun track record mereka luar biasa hebatnya, namun kali ini Raja Saul dan pasukan tentaranya diperhadapkan pada kejadian yang tidak biasa. Orang-orang Filistin yang menjadi musuh mereka memakai strategi yang berbeda dari biasanya. Dan perubahan strategi atau perubahan taktik ini tidak bisa diantisipasi oleh tentara Israel. Kali ini bangsa Filistin hanya mendorong seorang tentaranya yang bernama Goliat untuk maju berperang menantang siapa saja dari pasukan tentara Israel untuk duel 1 lawan 1 melawan Goliat. Dan sepertinya strategi ini membawa hasil karena Raja Saul dan tentaranya mendengar tantangan itu, dan ketika mereka melihat Goliat, jagoan tentara Filistin, mereka menjadi sangat ketakutan. Bayangkan tentara Israel yang selama ini selalu diunggulkan, sekarang terlihat sangat lemah. Mengapa demikian? Sebab selama ini Raja Saul dan tentaranya selalu bertempur secara berkelompok. Mereka belum pernah ditantang 1 lawan 1. Sekarang mereka perlu menentukan 1 orang jagoan mereka untuk melawan 1 orang jagoan dari orang Filistin yang bernama Goliat. Nah, kalau jagoan Israel menang, maka orang Filistin akan mengaku kalah dan menjadi budak mereka. Namun sebaliknya, kalau jagoan Israel kalah, maka mereka yang harus menjadi budak bagi orang Filistin. Penampilan Goliat yang dikatakan tinggi besar dan reputasinya sebagai seorang yang jago berkelahi begitu mengintimidasi orang-orang Israel sehingga tidak ada di antara mereka yang berani duel dengan Goliat. Termasuk Raja Saul yang menurut Alkitab paling tinggi perawakannya di antara kaum sebangsanya. Setiap hari selama 40 hari, Goliat maju menantang bangsa Israel, namun tidak ada dari pasukan tentara Israel yang berani maju menghadapinya. Sampai kemudian ada figur lain yang muncul di medan pertempuran, yaitu seorang anak yang masih muda, yang tidak pernah punya pengalaman untuk berperang, namanya Daud. Ayah Daud yang bernama Isai mempunyai 8 orang anak laki-laki. 3 di antaranya, yaitu 3 anak-anak yang paling besar, menjadi prajurit dan bergabung dengan pasukan Raja Saul. Nah, ceritanya hari itu Daud disuruh oleh ayahnya untuk mengantarkan makanan kepada 3 orang kakaknya, sekalian mencari tahu apakah mereka masih hidup atau tidak. Dan pada saat Daud sampai di perkemahan tentara Israel, Daud menyaksikan kejadian yang tidak biasa. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-23 sampai 24 dikatakan, sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga, dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Nah, bisa dibayangkan betapa bingungnya Daud pada saat itu. Para prajurit Israel yang menjadi kebanggaannya karena 3 orang kakaknya bergabung di sana, lari ketakutan pada saat Goliat muncul dan menantang mereka. Mungkin Daud berpikir, mengapa semua jadi begini? Dalam 1 Samuel 17 ayat 25 dan 26 kemudian berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin ini dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup?
Nah, di sini kita dapat melihat perbedaan yang besar dari cara pandang tentara Israel dan Daud. Para tentara itu mengatakan, "Sudahkah kamu melihat orang yang maju itu?" Jelas di sini kita lihat bahwa mata orang Israel atau para tentara tersebut, matanya tertuju pada besarnya masalah yang menghadang. Dan semakin mereka perhatikan, sepertinya Goliat semakin terlihat lebih besar daripada hari sebelumnya. Sedemikian rupa sehingga mereka lupa akan jati diri mereka sendiri. Mereka lupa rekam jejak yang mereka miliki. Mereka lupa bukti penyertaan Tuhan atas mereka selama ini. Sehingga meskipun sudah disediakan hadiah yang sangat besar untuk siapa saja yang sanggup menghadapi Goliat, tetap saja tidak ada yang berani maju. Namun Daud memiliki cara pandang yang berbeda. Daud katakan, "Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini, sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup?" Mata Daud tidak tertuju kepada Goliat saja, tetapi juga tertuju kepada Allah yang hidup. Daud tidak hanya memandang pada masalah yang menghadang. Dan itulah yang memampukan Daud melihat Goliat sebagaimana Goliat adanya. Tidak lebih besar daripada kenyataannya. Singkat cerita, karena tidak ada yang berani untuk maju, maka Daud menawarkan diri untuk menghadapi Goliat. Kita lihat bahwa Daud ini dari sejak muda sudah mempunyai mindset sebagai seorang yang mau menyelesaikan masalah, bukan orang yang suka membesar-besarkan masalah. Daud tidak kecil hatinya ketika menghadapi masalah yang besar atau menghadapi krisis, tetapi justru tekadnya muncul. Sangat disayangkan kalau anak-anak Tuhan ada yang selama musim pandemi ini malah ciut imannya, bahkan suka membesar-besarkan masalah. Sampai-sampai mereka lupa identitas diri mereka. Lupa lagu pujian yang mereka sering nyanyikan, bagai Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan mereka lupa akan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka sampai saat ini. Akibatnya mereka juga tidak dapat melihat kesempatan-kesempatan baik yang ada di depan mata mereka. Nah, saya berdoa agar banyak di antara jemaat di GBI WTC yang mempunyai cara pandang seperti Daud dan tidak seperti Saul dan para tentaranya. Nah, mari kita kembali ke cerita kita. Tekad Daud untuk maju melawan Goliat tentu saja ditentang oleh kakak-kakaknya. Mereka tentu berpikir bahwa yang sudah sering berperang saja tidak berani, kok ini adik mereka yang tidak pernah bertempur malah sok-sokan mau untuk melawan Goliat. Bagaimana pertanggungjawaban mereka nanti kepada Isai, ayah mereka, kalau Daud sampai terbunuh? Namun hal ini tidak menghentikan tekadnya Daud. Sampai-sampai dia menghadap kepada raja. Dalam 1 Samuel 17 ayat 32-33, berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia, hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu." Berhenti sebentar di sini. Tawar hati menyebabkan seseorang kehilangan kekuatannya. Karena sudah tidak lagi dapat melihat pengharapan. Dan itulah yang diinginkan si jahat agar kita menjadi tawar hati terutama pada hari-hari seperti sekarang ini. Orang yang tawar hati kalah sebelum bertanding. Kemudian kita teruskan ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, "Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit." Orang yang tawar hati selalu melihat ketidakmungkinan. Itu sebabnya Raja Saul mengatakan tidak mungkin kepada Daud. Namun, Daud yang masih muda, penuh dengan semangat, meskipun diragukan kemampuannya oleh pemimpinnya sendiri, Daud tidak menjadi putus asa. Begitu yakinnya Daud akan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, sampai-sampai perkataan Raja Saul pun tidak dapat menghalangi keinginannya untuk pergi menghadapi Goliat. Inilah yang saya sebut dengan true faith, atau iman yang kokoh. Tidak menjadi masalah meskipun harus berjalan sendirian, dan meskipun tidak ada yang mendukung, tetap maju. Iman adalah dasar. Iman adalah fondasi di mana kita membangun seluruh kehidupan kita, terutama sebagai orang percaya. Iman
adalah bahan dasar untuk memulai hubungan dengan Tuhan. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama, dijelaskan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kata dasar diambil dari kata hypostasis. Gabungan antara dua kata, hupo atau dalam bahasa Inggrisnya adalah by, dan stasis yang berasal dari kata histemi atau to stand atau berdiri dalam bahasa Indonesia. Jadi kata dasar berarti to stand by something. Mempunyai iman berarti tetap berdiri teguh, berpegang kepada apa yang diharapkan dan tidak tergoyahkan. Jadi iman yang benar membuat kita berdiri teguh, tidak tergoyahkan. Itu yang dimaksud. Iman merupakan suatu kepastian bahwa apa yang dinyatakan dan apa yang dijanjikan firman Tuhan adalah benar adanya. Meskipun belum bisa dilihat, namun memberikan keyakinan bahwa apa yang diharapkan akan menjadi kenyataan. Besarnya iman kita kepada Tuhan dan kepada janji-janjinya tergantung kepada seberapa besar pengenalan kita akan pribadi Tuhan. Bicara iman adalah bicara kepercayaan, dan kepercayaan dibangun di atas karakter seseorang. Kita perlu mengenal pribadi seseorang supaya kita tahu apakah janjinya bisa dipegang apa tidak. Nah, banyak orang yang mundur dari janji Tuhan atau mundur dari Tuhan karena mereka tidak kenal atau mereka belum kenal pribadi Tuhan yang sesungguhnya. Nah, mari kita kembali kepada cerita kita tentang Daud ini. Pertanyaannya adalah, apakah Daud ini ngawur? Berani-beraninya dia maju melawan Goliat. Apakah Daud terlalu naif? Apakah Daud tidak mempunyai kalkulasi? Nah, untuk mendapatkan jawabannya, mari kita baca 1 Samuel 17 ayat 34-37. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tak bersunan itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup." Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Nah, menurut saya, Daud justru penuh dengan kalkulasi. Kalkulasinya didasari oleh pengenalannya tentang siapa Tuhan. 2 kali kita baca Daud menyebut Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, namun pengalaman-pengalamannya berjalan bersama dengan Tuhan menjadi dasar dari keputusannya menghadapi Goliat. Jadi iman tidak sama dengan nekat saja. Iman itu bukan ngawur. Daud terbiasa bertarung 1 lawan 1 dengan binatang buas, seperti dengan singa dan beruang yang datang hendak memangsa domba peliharaannya. Dan di mata Daud, Goliat tidak berbeda dengan singa dan beruang. Bayangkan, setiap kali Daud harus berhadapan dengan singa atau beruang, tidak ada yang bisa menolong Daud selain daripada Tuhan sendiri. Dan setiap kali Daud merasakan perlindungan Tuhan, setiap kali Daud mengalami sendiri bagaimana Tuhan melepaskannya dari cakar singa dan dari cakar beruang yang datang untuk memangsa kambing dombanya. Ingat, Daud tidak mencari gara-gara dengan singa dan beruang, tetapi dia bertarung dengan singa dan beruang karena rasa tanggung jawabnya untuk mempertahankan apa yang dipercayakan ayahnya kepada dia. Dan pengalamannya menyelamatkan binatang peliharaannya yang membuat Daud sangat yakin bahwa Tuhan yang sama, Allah yang hidup itu akan menolong dia untuk mengalahkan Goliat. Iman Daud tumbuh dari pengalaman dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari, yaitu mengembalakan kambing domba. Daud adalah contoh yang baik dari seseorang yang melibatkan Tuhan dalam pekerjaannya sehari-hari. Hal yang sama perlu untuk kita lakukan.
Kalau kita melibatkan Tuhan, kita akan menemukan Tuhan dalam keseharian kita. Baik itu dalam urusan rumah tangga, maupun dalam urusan sekolah, maupun dalam urusan kerjaan, dalam urusan bisnis, apalagi dalam urusan pelayanan. Kisah tentang Goliat ini mengajarkan kepada kita pentingnya untuk mempunyai yang saya sebut dengan iman pribadi atau iman personal. Daud kenal siapa Tuhannya, dan meskipun ia masih sangat muda, Daud sudah mempunyai pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan sendirian. Inilah yang saya sebut dengan iman personal. Inilah yang sebenarnya membedakan antara Daud dan Saul. Karena apa? Karena Raja Saul selama ini selalu bertempur dalam kelompok. Saul berani karena dia bersama dengan gerombolannya. Imannya saya sebut dengan iman dalam kerumunan atau iman kerumunan. Namun begitu menerima tantangan untuk bertarung 1 lawan 1, Saul maupun tentaranya tidak mempunyai keberanian. Dan mereka tidak mempunyai kekuatan. Sedangkan Daud imannya personal. Sebab Daud terbiasa bertempur sendirian. Iman personal adalah iman pribadi yang datangnya dari pengenalan akan Tuhan sendiri. Kalau kita mempunyai iman personal dan kemudian kita masuk ke dalam sebuah komunitas, maka kita akan memberikan kontribusi kepada komunitas tersebut. Komunitas tersebut akan menjadi kuat karena kita. Sebaliknya, kalau kita tidak mempunyai iman personal dan kita masuk ke dalam sebuah komunitas orang-orang beriman, maka kita otomatis akan terpengaruh dengan iman orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mempunyai iman, tetapi bukan iman personal, melainkan iman nebeng istilahnya. Atau iman dalam kerumunan. Karena kita berada dalam gerombolan orang-orang yang beriman. Sama seperti orang-orang lemah yang merasa sok jago karena menjadi anggota dari sebuah kelompok para jagoan. Tetapi pada saat dia sendirian tanpa kelompoknya, maka dia sebenarnya adalah lemah dan penakut. Nah, musim pandemi ini membuktikan kepada kita semua pentingnya mempunyai iman personal. Bukan hanya mempunyai iman kerumunan. Bukankah selama pandemi ini jika seseorang terpapar virus corona, ia harus segera melakukan isolasi mandiri? Artinya apa? Artinya dia dipisahkan dari komunitas, terpisah dari keluarga, dan tinggal di kamar seorang diri selama beberapa hari, bahkan bisa beberapa minggu. Nah, orang tersebut harus dapat berjuang sendirian dalam menghadapi virus. Berjuang sendirian dalam menghadapi pikiran-pikiran negatif yang menyerang, yang menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan. Tidak lagi dapat mengandalkan orang-orang yang biasa hadir di sekitarnya. Pada saat seperti inilah yang namanya iman personal dibutuhkan lebih daripada iman kerumunan. COVID ini mengajarkan kita bahwa dalam hidup ini ada kalanya kita harus berhadapan dengan persoalan kita sendirian, di mana kita tidak dapat mengandalkan orang lain bertarung bersama dengan kita. Memang benar, kita tidak dapat bertumbuh sendirian. Kita harus bertumbuh dalam sebuah komunitas. Itu sebabnya mengapa saudara sekalian harus bergabung dalam sel group yang ada di GBI WTC. Namun komunitas yang sehat, di mana kita menjadi bagian di dalamnya, seharusnya justru mendorong kita untuk membangun iman personal dengan Tuhan sendiri. Dan bukan justru mengandalkan iman pemimpin sel kita, atau nebeng imannya orang lain. Ada banyak anak-anak Tuhan yang terlalu nyaman hidup dalam komunitas selama ini. Mereka selalu diperhatikan oleh pemimpin rohani mereka, selalu didoakan, diberikan penghiburan, diberikan ayat-ayat firman Tuhan, sehingga mereka lupa mengembangkan hubungan pribadinya dengan Tuhan. Sama seperti seorang olahragawan. Pada saat latihan, mereka selalu bersama-sama dengan olahragawan yang lain. Ada pelatih fisik, ada pelatih teknik, ada sparring partner yang membantu. Tetapi saat-saat di mana dia harus bertanding, dia harus masuk ke ring atau gelanggang sendirian tanpa ditemani siapa-siapa. Sekarang kita akan melihat kejadian yang lain lagi yang begitu menyakitkan buat Daud, tetapi kejadian ini terjadi setelah Daud menjadi raja. Dalam hal ini tentunya Daud sudah mempunyai tentaranya sendiri dan sudah sering bertempur secara berkelompok.
Dalam 1 Samuel 30 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8 dikatakan seperti ini. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka, dan dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yesriel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, kita lihat di sini bukan hanya Daud yang kehilangan istri, tetapi juga para tentaranya kehilangan istri dan anak-anak mereka. Bahkan sekarang para tentaranya sendiri mulai melampiaskan kekesalan mereka kepada Daud dan hendak melempari Daud dengan batu. Tidak ada lagi yang berpihak kepada Daud. Dan di sini kembali kita lihat bagaimana Daud harus menghadapi persoalannya sendirian. Tetapi karena Daud sudah mempunyai modal iman personal, maka Daud dalam kesendiriannya malah menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan ini tidak mungkin terjadi kalau Daud hanya bermodalkan iman kerumunan saja selama ini. Baru kemudian ayat yang ke-7 kita baca, lalu Daud memberikan perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Nah, kita lihat bagaimana hubungan pribadi Daud dengan Tuhan menguntungkan Daud pada saat kelompoknya atau komunitasnya tidak lagi dia bisa andalkan. Daud tidak berkecil hati. Dia malah semakin menguatkan imannya kepada Tuhan. Luar biasa. Sebenarnya masa krisis atau masa kelelaman adalah masa yang tepat untuk kita mengembangkan yang namanya iman personal. Mari kita lihat Mazmur Daud yang sangat terkenal, yaitu Mazmur 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nah, kita berhenti sampai di sini dulu. Di ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga, Daud menggambarkan Tuhan dengan kata ia. Tuhan digambarkan sebagai orang ketiga. Namun dari kata ia, kalau kita perhatikan mulai dari ayat yang keempat, Daud tidak lagi memakai kata ia, tetapi Daud memakai kata engkau. Ayat yang keempat berbunyi demikian, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Dari ayat keempat, Daud mulai menggambarkan Tuhan sebagai orang kedua. Berarti ada perubahan hubungan antara Daud dengan Tuhan. Daud menjadi lebih dekat dengan Tuhan, menjadi lebih personal. Dan yang menarik adalah perubahan hubungan ini justru terjadi ketika Daud menggambarkan dia berjalan dalam lembah kekelaman.
Daud menemukan Tuhan menjadi lebih dekat justru ketika Daud ada atau sedang melewati lembah. Luar biasa. Masa sulit seperti masa pandemi inilah saat yang tepat untuk kita belajar mengembangkan iman personal, untuk belajar mengenal Tuhan dari dekat. Jangan selalu bersandar pada pengertian kita sendiri, supaya iman kita dapat bertumbuh dan suatu saat apabila kita berhadapan dengan masalah yang besar yang kita harus hadapi sendirian, kita sudah mempunyai modal iman yang cukup sebagai dasar yang kuat untuk menang dan menerima promosi. Punyailah pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan sendiri. Ambillah waktu untuk bersaat teduh sendiri, untuk membaca firman Tuhan, membina hubungan dengan Roh Kudus melalui doa, untuk mengundang Tuhan dalam keseharian saudara, sehingga saudara semua mempunyai pengalaman pribadi yang akan membentuk dasar iman yang kuat, sehingga pada saat iman saudara coba digoyahkan, tidak ada orang atau masalah yang bisa menang melawan saudara. Pada saat tidak ada yang bisa saudara andalkan, pada saat saudara harus berjuang sendirian, saudara tetap dapat tegak berdiri dan tidak menjadi tawar hati. Jadi apa yang kita bisa pelajari hari ini dari seorang yang bernama Daud? Pertama, kita perlu melihat masalah dengan memakai lensa Allah yang hidup. Yang kedua, kita perlu menjadi seorang problem solver, penyelesai masalah seperti Daud, bukan hanya sebagai seorang penemu masalah, apalagi menjadi orang yang suka membesar-besarkan masalah tanpa mempunyai solusi. Yang ketiga, kita perlu membangun iman personal yang kuat, iman pribadi yang kuat, dan itu dimulai dari mengundang Tuhan dalam keseharian kita. Yang keempat, iman yang sesungguhnya tidak tergoyahkan meskipun harus berjuang seorang diri. Saya berdoa supaya apa yang saya sampaikan ini menolong saudara semua melewati musim pandemi ini dengan kemenangan. Sebab Tuhan Yesus ada di pihak kita. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Ingat, tetaplah menjaga protokol kesehatan dan tetap bersemangat. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Setelah Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Kita siapkan roti dan anggur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kasih Kristus, bukankah anggur yang ada dalam cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Kita sembah Dia, kita naikkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih buat korban. Kau lihat anak-anakmu. Walaupun kami terpisah dengan jarak, tapi tanganmu tidak kurang panjang untuk menjamah mereka. Jamah Tuhan, yang berbeban berat kau berikan kelegaan. Jamah, yang sakit kau jamah Tuhan dengan kuasa-Mu. Kau sembuhkan.
yang mengalami pintu-pintu yang tertutup. Jamah Tuhan, berikan terobosan berikan Tuhan. Bahkan yang berputus asa, Tuhan, Kau berikan asa yang baru, pengharapan yang baru. Bangkitkan iman mereka, kuatkan mereka, teguhkan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertaimu mulai pagi ini, siang ini, bahkan sampai selamanya. Kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pada Voice Pentecost hari ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai Gender Identity Challenge dan LGBTQ bagian yang kedua. Saudara, kita semua harus mengerti bahwa gender identity itu berpengaruh pada perilaku seksual dalam hal ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang. Maka dari itu kita semua harus mengerti bahwa gender identity seseorang harus benar terlebih dahulu, baru kita bisa membahas mengenai ketertarikan fisik dan hasrat seksual seseorang termasuk yang menyimpang seperti LGBTQ. Agar saudara lebih mengerti, ada perbedaan antara ketertarikan fisik dengan hasrat seksual. Ketertarikan fisik merupakan perasaan ketertarikan kepada seseorang karena faktor biologis atau secara fisik seperti penampilan, wajah, bentuk tubuh, suara, bau tubuh, tatapan, dan sebagainya yang bisa terjadi sesaat atau untuk waktu yang lama. Tapi yang saudara harus ketahui bahwa tidak selalu objek yang membuat ia tertarik selalu lawan jenis. Contohnya, ada seorang anak cowok yang ngefans banget sama boyband K-pop karena suara dan performa panggungnya. Sedangkan hasrat seksual adalah tindakan untuk merealisasikan ketertarikan fisik, baik itu bisa di dalam pikiran atau secara fisik berhubungan seksual. Ini merupakan suatu pilihan mau dilakukan atau tidak. Hasrat seksual yang sah hanya dapat dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Dari sini kita bisa melihat bahwa gender identity merupakan kunci sebelum memasuki tahapan ketertarikan fisik dan hasrat seksual. Jika gender identity-nya sudah terjadi penyimpangan, maka secara otomatis ketertarikan fisik dan hasrat seksualnya terjadi penyimpangan. Jika ketertarikan fisiknya sudah benar sesuai organ reproduksi seksualnya, maka untuk merealisasikan hasrat seksualnya pun harus benar, yaitu hanya boleh dalam pernikahan. Sampai di sini terlihat sekali bahwa hasrat seksual LGBTQ, baik yang dituangkan dalam bentuk hubungan fisik maupun pikiran seperti fantasi dan juga semua hasrat seksual kaum heteroseksual yang terjadi di luar pernikahan, semuanya adalah salah dan merupakan dosa. Maka dari itu dalam Imamat 18 dan 20 ayat ke-10 sampai ke-21 jelas melarang segala perzinahan dan percabulan, ketertarikan fisik yang tidak wajar, dan pelaksanaan hasrat seksual yang menyimpang kepada orang tua, saudara kandung, saudara tiri, sepupu, sanak saudara, dan bahkan kepada binatang.
Lebih lagi, Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat ke-27-30 menegaskan bahwa jika seseorang memiliki hasrat seksual di dalam hatinya, meskipun belum direalisasikan dalam tindakan fisik, hal tersebut juga adalah dosa. Nah, sampai di sini mungkin saudara bertanya, bagaimana langkah pemulihan bagi mereka yang mengalami gender identity challenge dan LGBTQ? Ternyata langkah pemulihannya sama dengan semua yang jatuh dalam dosa, yaitu bertobat, berbalik dari dosa, dan datang kepada Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa, serta memberi diri untuk bertumbuh ke arah Dia. Dan juga dalam hal hasrat seksual, orang-orang percaya dipanggil untuk menyalipkan segala keinginan daging yang berdosa, serta mengendalikannya sebagai bagian dari disiplin rohani. Maka dari itu yang paling terpenting ialah bagaimana langkah kita sebagai anak mudanya Tuhan dalam menanggapi LGBTQ ini. Saudara bisa melakukan 3M. M yang pertama adalah mengasihi. Saudara pasti sudah sangat mengerti bahwa kita dipanggil untuk mengasihi sesama, namun mengasihi bukan berarti berkompromi terhadap kebenaran firman Tuhan. Karena tindakan untuk membenarkan perilaku penyimpangan seksual bukanlah tindakan kasih, melainkan tindakan menghancurkan. Untuk itu, GBI sendiri telah memandang disorientasi seksual kaum LGBTQ adalah dosa. Namun, GBI meyakini bahwa kuasa Yesus dan pekerjaan Roh Kudus mampu mengubahkan orang berdosa. Jadi, wujud kasih kita yang benar kepada kaum homoseksual bukan memandang perilaku itu benar berdasarkan hak asasi manusia, namun justru menolong mereka keluar dari perbuatan dosa itu sesuai 1 Korintus 6 ayat yang 9 sampai ke 11. Selain itu, gereja atau kita sebagai orang percaya dapat menjadi wadah dan sarana yang positif dalam melahirkan pertumbuhan iman dan penguatan nilai-nilai rohani yang baru. M yang kedua adalah membantu. Gereja atau orang percaya dipanggil untuk membantu dengan memberikan pengajaran-pengajaran yang benar mengenai gender identity, batasan ketertarikan fisik dan hasrat seksual, sehingga orang-orang yang bergumul dapat kembali pada gambaran rupa dan gambar Allah sebagaimana Allah menciptakan manusia pada awalnya. Dan M yang ketiga adalah mengingatkan. Sebagai komunitas orang percaya, saudara juga dapat saling mengingatkan bahwa perjalanan hidup orang Kristen adalah mencapai keserupaan dengan Kristus. Yang berarti bahwa proses pengudusan hidup tidak akan pernah berhenti di sepanjang kita hidup di dunia ini. Meskipun ada pilihan berbuat dosa, namun kita memilih untuk menghindari dosa tersebut. Kesimpulannya, Tuhan membenci serta menganggap dosa semua perbuatan zina, cabul, penyimpangan seksual, dan siapapun yang tidak dapat mengontrol hasrat seksualnya. Sebagai komunitas orang percaya, kita tidak dapat terhindar dari orang yang memilih hidup dalam penyimpangan seksual, namun respon dan sikap kita adalah tetap mengasihi mereka, membantu mereka untuk mengendalikan perilaku seksual mereka, serta mengingatkan bahwa perjalanan hidup setiap orang percaya adalah ke arah Kristus. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.